Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi terakhir untuk statistik deskriptif tentang ukuran penyebaran data pada data berkelompok. Nah, di sini kita akan belajar tentang saya ulangi. Di sini kita belajar ukuran penyebaran data baik untuk data berkelompok maupun untuk data tunggal ya. Karena kemarin kita tidak sempat bahas ukuran penyebaran data di data tunggal. Jadi kita bahas juga di sini ukuran penyebaran data untuk data tunggal dan data berkelompok sekaligus. Nah, di sini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah tentang simpangan rata-rata, kemudian ragam atau variansi, kemudian simpangan baku atau standar deviasi. Nah, yang pertama definisinya dulu. Simpangan rata-rata atau standar deviasi. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata itu disimbolkan dengan SR, yaitu ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai meannya. Nah, di sini ada 2 rumus. Yang pertama ada yang ini adalah untuk data tunggal. Rumusnya adalah SR sama dengan 1/n dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan n, kemudian harga mutlak XI dikurangi dengan X bar gitu ya, XI dikurangi dengan X bar. Jadi kalau kita mau mencari simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita cari X barnya. Apa itu X bar? Mean atau rata-rata. Telah berlalu pembahasan tentang mean atau rata-rata, yaitu jumlah datum dibagi dengan banyaknya datum. Jadi kita jumlahkan semua dulu baru cari meannya dengan cara tersebut. Setelah itu dijalankan rumusnya ini 1/n dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai n, kemudian harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Nah, untuk XI di sini adalah datum ke I. Datum pertama dikurangi dengan rata-rata, datum kedua dikurangi dengan rata-rata, datum ketiga dikurangi dengan rata-rata, dan seterusnya sampai dengan datum ke N dikurangi dengan rata-rata. Kemudian N-nya adalah ukuran data. Selanjutnya, adapun untuk data berkelompok, SR itu rumusnya seperti ini. 1/n dikali sigma I sama dengan 1 sampai R, FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Nah, yang pertama ya, untuk simbol N itu sudah jelas ya, ukuran data, banyaknya datum, kemudian I mulai dari 1 sampai dengan R. R itu adalah banyaknya kelas, kemudian dikali dengan FI. FI nya itu adalah frekuensi kelas ke I, kemudian dikali dengan harga mutlak XI. Ini harga mutlak ya, harga mutlak atau nilai mutlak XI. XI yang kalau di sini XI-nya berbeda dengan XI yang ada pada data tunggal. Kalau XI pada data berkelompok itu menunjukkan pada titik tengah kelas ke I. Apa itu titik tengah kelas ke I? Apa rumusnya? Ya, mudah-mudahan masih diingat ya. XI itu untuk titik tengah kelas. Kalau untuk data berkelompok, yaitu adalah batas atas, kemudian ditambah dengan batas bawah, setelah itu dibagi dengan 2 gitu ya, kemudian dikurangi dengan X bar. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data 344578889. Ini untuk data tunggalnya. Kemudian untuk data berkelompoknya
Tentukan simpangan rata-rata dari data pada distribusi frekuensi di bawah. Nah, ini sudah berlalu juga soal ini kemarin. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan simpangan rata-ratanya? Nah, yang pertama kita bahas simpangan rata-rata. 344 yang ini. Terlebih dahulu kita cari dulu X barnya. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata terlebih dahulu kita tentukan mean atau rata-rata data tersebut. Jadi meannya atau rata-ratanya ini 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 dibagi dengan banyaknya datum. Ukuran datanya ya. Ukuran datanya dibagi dengan 8. Jadi kita peroleh adalah 48 per 8 sama dengan 6. Oke. X barnya kita sudah temukan. Nah, setelah itu kemudian tentukan simpangan rata-rata SR-nya. Untuk menentukan SR untuk data tunggal, SR sama dengan 1 per N. Nah, ini rumusnya tadi. SR sama dengan 1 per N dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. XI dikurangi dengan X bar, gitu ya. XI dikurangi dengan X bar. Kemudian nah, kita tahu di sini bahwa N-nya sama dengan 8. Jadi N-nya kita ganti di sini dengan 8. Jadi ini 1/8 diganti semua ya. Kemudian I-nya mulai dari 1 sampai dengan 8, XI dikurangi dengan X bar. Jadi setelah kita jalankan, kita masukkan semua ya. Kita jalankan I-nya itu mulai dari 1 sampai 8, maka di sini kita ganti ya. X1 dikurangi dengan X bar, X2 dikurangi dengan X bar. Jadi kita tahu ini bahwa ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Jadinya ini adalah 1/8 dibuka kurung besar. Setelah itu X1 dikurangi dengan X bar harga mutlak tambah ya, X2 dikurangi dengan X bar tambah X3 dikurangi dengan X bar, kemudian X4 dikurangi dengan X bar ditambah dengan X5 dikurangi dengan X bar ditambah dengan X6 dikurangi dengan X bar ditambah dengan X7 dikurangi dengan X bar ditambah dengan X8 dikurangi dengan X bar. Itu. Kita substitusi semua nilainya, maka kita dapat seperti ini. Selanjutnya di sini adalah 1/8 dikali dengan 3 dikurangi dengan 6 adalah -3. Jadi harga mutlak -3, kemudian ditambah dengan harga mutlak -2, ditambah dengan harga mutlak -2, kemudian ditambah dengan 5 kurang 6 sama dengan -1, tambah 7 kurang 6 sama dengan 1, tambah 2 tambah 2 tambah 3, tutup kurung. Nah, selanjutnya setelah kita bawa seperti ini, ya dari mana 16 nya ini? Ya ingat ya,
harga mutlak atau nilai mutlak itu misalnya ini ya, dia selalu bernilai positif berapapun nilainya A. Contoh saja ini ya, contoh harga mutlak minus A, berapapun nilainya A ini dia akan selalu positif. Harga mutlak A dia juga selalu positif ya. Jadinya di sini kita ubah, jadinya 1/8 harga mutlak 3 jadinya harga mutlak minus 3 jadinya positif 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3. Nah ini jadinya ini adalah 5, ini adalah 3, ini adalah 3, ini adalah 5, ini adalah 8 tambah 8 sama dengan, makanya di sini 16. 1/8 dikali dengan 16 sama dengan 2. Nah seperti itu untuk simpangan rata-ratanya untuk data tunggal. Selanjutnya, nah untuk data berkelompok bagaimana cara menentukan simpangan rata-ratanya? Terlebih dahulu kita tentukan meannya. Kita tentukan meannya ya. Telah berlalu juga kemarin cara menentukan mean untuk data berkelompok. Ini rumusnya. X bar sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan R FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai R FI. Nah, dengan mudah sebenarnya ini kita cari menggunakan Excel saja ya. 3 ya, ini kan soalnya. Kelompok nilainya ini, kemudian frekuensinya ini, kemudian XI-nya ini. XI-nya di tengahnya ya, tidak lain adalah batas atas ditambah dengan batas bawah bagi 2. Jadinya di sini adalah 13 ditambah dengan 10 kemudian bagi 2. 13 tambah 10 sama dengan 23 bagi dengan 2 jadinya adalah 11,5. Begitu pula yang lainnya ya. Maka kita peroleh seperti itu. 30 ini juga coba masih dapatnya 31,5 ya. 30 ditambah dengan 33 ya, batas atas ditambah batas bawah itu sama saja, batas bawah tambah batas atas bagi dengan 2 jadinya 30 tambah 33 jadinya 63 bagi 2 sama dengan 31,5. Nah langkah selanjutnya FI dikali dengan XI ini kita kali, jadinya dapat ini 3 dikali dengan 11,5 jadi 34,5. 10 kali 15,5 sama dengan 155 dan seterusnya, maka kita peroleh nilai seperti ini ya. 34,5, 155, 234, 235, 110, 31,5. Totalnya ini kita jumlahkan maka dapat 800. Kalau ini totalnya kita dapat frekuensinya kita dapat 40. Nah, untuk mendapatkan ini ya tinggal kita bagi 800 bagi 40. 800 bagi dengan 40 hasilnya sama dengan 20. Nah, coba kita jalankan. Saya buka Excel ya.
coba saya copy ini dulu. Nggak di copy ke Excel. Lembar ya. Tidak apa-apa saya pakai ini semua dulu karena nanti kita akan pakai seterusnya ya. Saya ketik ulang dulu. Yang pertama adalah kelas kelompok nilai. Kemudian di sini kelasnya 10 sampai dengan 13. Format tanggal ki. Number sampai dengan 13. Sorry. Sepuluh sampai dengan 13, kemudian 14 sampai dengan 17, kemudian 18 sampai dengan 21, kemudian 22 sampai dengan 25, kemudian 26 sampai dengan 29, terakhir 30 sampai dengan 33. Jumlah, kemudian di sini frekuensinya FI 3, 10, 12, 10, 4, 1. Oke. Kemudian di sini adalah XI-nya. Kemudian di sini FI dikali dengan XI. Di sini batas bawahnya 10, 14. Sama-sama ini sampai ke bawah. Oke. Ini batas atasnya 13, 17. Oke. Untuk mendapatkan XI, yaitu batas atas ditambah dengan batas bawah, kemudian kita bagi 2, jadinya 11,5 dapat di atas. Tinggal saya sorot. Oke, dapat seperti ini. Ini tadi untuk jumlahnya, FI nya sama dengan sum dalam kurung dari atas ke bawah. Selesai. Kemudian untuk yang di sini, FI nya dikali dengan XI, dapat 34,5 seperti di atas. Tinggal kita sorot ke bawah, dapat hasilnya. Tinggal kita sum jumlahkan sama dengan sum balas kurung enter 800.
Selesai ya. Jadi tadi rumusnya yang ini, XI dikali dengan X bar sigma jumlahnya 800, kemudian dibagi dengan sigma FI. FI-nya sigmanya adalah 40, jadi yang adalah 800 bagi 40 sama dengan 20 ya, sama dengan 800 bagi dengan 40 sama dengan 20. Selesai. Nah, selanjutnya untuk menentukan SR-nya, XR tidak lain rumusnya seperti ini. Nah, tinggal kita buktikan saja ya menggunakan Excel nanti. Nah, setelah kita dapatkan tadi FI-nya, ini adalah rumusnya, kemudian di sini frekuensinya, XI-nya sudah berlalu, FI dikali dengan XI juga sudah berlalu. Kemudian ya ini 8,5, dari mana dapat 8,5? Tidak lain dari XI dikurangi dengan X bar. XI-nya adalah 11,5 dikurangi dengan 20, jadinya 8,5. Nah, ingat, harga mutlak membuat dia jadi positif 8,5, kemudian 15,5 dikurangi dengan 20 jadinya 4,5, kemudian 19,5 dikurangi dengan 20 jadinya 0,5, positif ya. Harus kan 19,5 kurangi 20 adalah minus 0,5, karena dia dalam harga mutlak, nilai mutlak, maka dia positif. Dan seterusnya maka kita dapat seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah FI dikurangi dengan FI dikali dengan XI dikurangi dengan X bar, maka kita dapat hasil seperti ini. Totalnya adalah 153. Selanjutnya 153 dibagi dengan 40, hasilnya adalah 3,825. Nah, coba kita jalankan menggunakan Excel. Ini ya pembuktiannya. Ctrl C, saya copy dulu ini, masuk ke dalam Excel. Nah, ini apa yang kita butuhkan tadi. Yang pertama yang kita butuhkan adalah ini rumusnya, FI nya sudah ada. Kemudian yang kita butuhkan adalah XI dikurangi dengan X bar terlebih dahulu. Jadi saya tulis di sini, kolom berikutnya adalah XI dikurangi dengan X bar. X barnya sudah berlalu tadi ya, mana X barnya? Oke, ini X barnya. X bar sama dengan 20 sama dengan XI. Nah, kalau untuk simbolnya harga mutlak dalam Excel itu adalah ABS, buka kurung XI ini dikurangi dengan X bar, balas kurung, dapat seperti ini 8,5. Saya ulangi satu kali lagi, sama dengan harga mutlak adalah ABS, buka kurung, XI dikurangi dengan X bar, balas kurung, sama dengan ini ya. Oke. Ini juga oke. Sebenarnya tinggal kita sorot saja ini dari atas ke bawah, maka kita dapat nilai seperti ini. Inilah XI dikurangi X bar-nya, positif semua ya. Nah, selanjutnya di rumusnya apa yang kita pakai lagi? Nah, XI dikurangi dengan X bar dikalikan dengan FI. Jadi saya tulis di sini
FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Masih lama sedikit. Menit lagi boleh. Masih lama waktu. Oke, kemudian sama dengan FI nya ini, kemudian ini adalah XI dikurangi dengan X bar nya, 3 dikali dengan XI dikurangi dengan X bar harga mutlak, hasilnya sama dengan dapat 25,5. tinggal saya sorot. Oke, dapat seperti ini. Ini untuk FI dikali dengan XI dikurangi dengan X bar. Ada simbol sigma di sini, maka simbol sigma adalah simbol penjumlahan. Jadi kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung balas kurung enter 791. Betul enggak? Kita coba buktikan tadi. FI dikali dengan XI dikurangi dengan X bar. Sudah fokus kak. Oke, rumusnya tadi adalah empat lima enam 35 30. Nah, karena besar sekali. Sorry. Salah. Oh, salah, sorry. Di sini salah. Tuh. Karena saya tidak kunci ini ya, 20-nya. Harusnya di sini kan yang warna hijau di sini adalah menunjukkan angka 20 juga sebagai X bar, malah di sini adalah kosong, di sini juga dia malah ke bawah ya itu. Nah, caranya itu supaya 20 terus kita pakai. Saya ulang di sini, saya hapus ini, kemudian nah ini kita kunci ya, yang ini klik saja tombol F4, klik tombol F4, artinya ini kita kunci berdasarkan baris dan kolom. Saya enter. Boleh juga kalian tambahkan langsung dolar di sini, dolar 24 ya, dolar untuk kolom E dan dolar untuk baris 24.
pada Excel. Posisinya ini ya, enter, kemudian tinggal kita sorot. Nah, dapat seperti ini. Jadi kita cek coba betul tidak dia tunjukkan 20 betul ya. Ini juga oke, ini juga sip, ini juga pas ya. Nah selanjutnya, nah kenapa tadi besar sekali nilainya, sini lebih 700. Nah selanjutnya ini tinggal kita sorot, tinggal kita ambil, tinggal kita operasikan FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi dengan X bar, dapat semua ini. Oke, hasilnya adalah 153. Nah makanya di sini dapat 153. 153 dibagi dengan 40, maka kita dapat 3,825 sama dengan 153 dibagi dengan 40 sama dengan 3,825. Oke. Selanjutnya jadi tentang ragam atau variansi adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat setiap nilai data terhadap nilai meannya. Untuk data tunggal rumusnya seperti ini. Kemudian untuk data berkelompok nilainya seperti ini. X bar adalah mean dalam kurun rata-rata, kemudian XI adalah datum KI, kemudian N adalah ukuran data. Adapun untuk data berkelompok, X bar ya mean atau rata-rata, kemudian XI-nya itu adalah titik tengah kelas KI, kemudian FI itu adalah frekuensi kelas KI, N ukuran data, R adalah banyaknya data. Selanjutnya, nah setelah kita tahu ragam atau variansi, nah untuk menentukan simpangan bakunya atau standar deviasinya itu tinggal kita akarkan dari nilai variansi atau nilai ragam. Tadi kan rumusnya adalah S pangkat 2 ya, ini. Nah kalau saya untuk mendapatkan standar deviasi itu tidak lain adalah akar S pangkat 2. Nah makanya kita dapat di sini S sama dengan akar S pangkat 2. Maka inilah simpangan baku atau standar deviasinya, tinggal kita akarkan ragam atau variansinya. Rumusnya sama ya untuk data tunggal, oke, kemudian data berkelompok tinggal kita akarkan semuanya. Contoh dengan soal yang sama tadi 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9 untuk data tunggalnya, kemudian data berkelompoknya juga sama ya, jadi kita sudah buatkan tadi formula di Excel ini, tinggal kita jalankan saja nantinya. Nah untuk data tunggal ya sudah berlalu juga tadi bahwa meannya itu adalah sama dengan 6. Nah setelah itu kita tentukan ragam atau variansinya. Sama ya. Jadi di sini adalah S pangkat 2 sama dengan atau ragam atau variansi ya per N. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. XI dikurangi dengan X bar pangkat 2. Jadi N-nya itu sama dengan 8. Nah, jadi sini mulai dari 1/8 sigma I berjalan dari 1 sampai dengan 8. XI dikurangi dengan X bar pangkat 2. Jadi ini ganti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8. Jadi di sini X1 dikurangi dengan X bar, kemudian kita pangkat 2 kan. Ini adalah X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Nah, gitu ya. Dikurangi semua dengan 6. Kemudian dipangkat 2-kan. Hasilnya kita akan peroleh 3 kurang 6 sama dengan
minus 3 pangkat 2, jadinya positif 6 pasti ya. Di sini adalah minus 2 pangkat 2, di sini adalah minus 2 pangkat 2, minus 1 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Makanya kita perlu di sini minus 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah dengan 4 ditambah dengan 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 9. Ini jadinya 8 tambah 1 ya, 9. 1 tambah 4 tambah 4 9 ya, 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sama saja, 9 kali 4 sama dengan 36. 1/8 dikali dengan 36 sama dengan 4,5. Selanjutnya, setelah kita dapatkan ragam atau variansinya, ingat ya, ini adalah ragam atau variansi. Kemudian, untuk mendapatkan simpangan baku atau standar deviasi, ini tinggal kita akarkan. S pangkat 2, S pangkat 2 tinggal kita akarkan, maka kita dapat S itu tidak ada, adalah SD-nya atau standar deviasinya. Akar 4,5 sama dengan 2,12. Akar kalau dalam Excel itu adalah, tulis saja ini, sama dengan kemudian SQRT 4,5 jadinya adalah 2,12 ya. Kemudian enter. Coba kita buktikan. Akar 4,5 sama dengan SQRT 4,5 ini ya, sama dengan SQRT buka kurung 4,5 hasilnya sama dengan 2,12, 132 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk data berkelompok, terlebih dahulu kita sudah tentukan miannya tadi. Miannya ini adalah 20, oke. Nah, setelah itu, nah ini saja kolom-kolom tabel yang kita butuhkan. Coba kita buktikan bagi dari mana dapat 902 nya ini. Berangkat dari sini, dari rumusnya tadi ya. Sebelumnya tadi kita dapat ini untuk data tunggal ragamnya ya, 2,12. Selanjutnya ini rumusnya untuk data berkelompok. Saya copy saja ini, masuk dalam Excel.
pertama apa yang kita butuhkan? Nah, untuk menentukan ragamnya kan ini rumusnya. 1/n dikali sigma i sama dengan 1 sampai dengan r, fi dikali dengan xi dikurangi dengan x bar berpangkat 2. Nanti setelah itu baru kita akarkan. Ingat tadi ini kalau untuk data tunggal ragamnya itu sama dengan berapa tadi ragamnya itu? 4,5 ya. 4,5. Kemudian SD-nya ini standar deviasinya seperti ini. Nah, untuk menentukan ragamnya terlebih dahulu ini ragamnya adalah ini rumusnya. Apa yang kita butuhkan? Fi dikali dengan xi dikurangi dengan x bar berpangkat 2 terlebih dahulu. Ada nggak xi dikurangi x barnya? Oke, sudah ada ini. Xi dikurangi dengan x bar. Jadi tinggal kita pakai saja ini. Yang tidak ada adalah dipangkat 2 kan. Jadi saya pangkat 2 kan ini. Saya Ctrl C saja, saya pindahkan ke sini. Kemudian saya pangkat 2 kan. Sip, sama dengan ini saya pangkat 2 kan. Nah, ini tinggal saya sorot atau boleh saja ini ya, ini sorry, kita buktikan sama dengan pangkat 2 ya, sama saja 8,5 kali 8,5 kan, 2, ya. Jadi tinggal saya sorot saja ini ke bawah, dapat seperti ini. Xi dikurangi dengan x bar berpangkat 2 nya. Kemudian apalagi kita butuhkan? Xi dikurangi dengan x berpangkat 2 kita kalikan dengan f. Jadi ini saya kalikan dengan f. Ctrl C, saya hapus ini, Ctrl C, sini Ctrl V, saya kalikan dengan f i. Ini hanya simbol saja. Oke. Sama dengan fi nya tidak lain ini dikali dengan xi dikurangi dengan x bar berpangkat 2. Nah, ini kan rumusnya. Enter. Oke, dapat ini. Tinggal saya sorot dari atas ke bawah, dapat 132 terakhirnya 0,25. Kemudian ada simbol sigma di sini, maka simbol penjumlahan sama dengan sum dari atas ke bawah balas kurung. Enter. 902. Selanjutnya n nya tidak lain ini 40. Jadinya untuk mendapatkan ragamnya, jadi untuk ragamnya itu ragam sama dengan 1/40 kan, jadinya adalah 902 dibagi dengan 40, maka dapat 22,5. Ragam sama dengan 22,55. Kemudian variansinya atau standar deviasi, ragam itu sama dengan variansi ya, standar deviasi lagi. Standar deviasi atau simpangan baku tinggal kita akarkan ini, jadinya sama dengan SQ T
22,5 dapat 4,748684. Jadi coba kita buktikan. Tadi kan 902 di sini, betul nggak? Oke, 902 ya. Kemudian nah ini 22,5 ya. Kita peroleh sama 22,5 juga. Itu ragamnya ya. Yang ini 22,5. Kemudian standar deviasinya adalah 4,748684. 4,75. Kalau di sini 4,74 ya. 748 atau dibulatkan menjadi 4,75. Untuk lebih detailnya ini yang di Excel, karena ada pembulatan 4,748684. Oke, dia bulatkan menjadi 4,75. Nah, seperti inilah ukuran penyebaran data ya, pada data tunggal maupun untuk data berkelompok. Menentukan simpangan rata-rata bisa disimbolkan dengan SR, kemudian ragam atau variansi S pangkat 2, kemudian simpangan baku atau standar deviasi S. Nah, kalau kalian sudah dapatkan ragam atau variansinya, tinggal kita akarkan, maka kita sudah dapat hasilnya. Terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan materinya sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.